Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel aku Zona My Kitchen. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Di video kali ini kita masih membuat garnish hiasan tumpeng dari lobak putih, timun, dan wortel. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja membuatnya ya. Di sini aku sudah menyediakan satu buah lobak putih segar, kemudian pisau garnish yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita potong lobak putihnya seperti ini. Untuk ukuran lobaknya teman-teman bisa sesuaikan saja dengan bunga yang akan teman-teman buat. Untuk potongan pertamanya kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan ambil potongan yang kedua. Kemudian kita kupas kulitnya, setelah itu buat motif-motif seperti ini atau irisan-irisan di sekeliling putihnya untuk membuat motif dari kelopak bunga. Nah, setelah selesai seperti ini, selanjutnya iris tipis-tipis seperti ini untuk membuat kelopak-kelopak bunganya ya. Bukan sampai selesai, semakin tipis irisan lobaknya semakin lentur dan akan mudah dibentuk untuk membuat bunganya. Kemudian kita bisa merendam irisan lobak dalam air es ya, agar tidak mudah patah dan mudah untuk dibentuk. Selanjutnya ambil potongan lobak putih lagi untuk membuat tatakan bunganya ya. Kemudian kita bersihkan kulitnya seperti ini, kupas kulitnya. Setelah itu kita buat sayatan atau potongan sebanyak 8 bagian, tetapi tidak terputus untuk membuat tatakan bunganya. Setelah itu tempelkan satu persatu kelopak bunganya seperti ini pada bagian sayatan yang sudah kita buat tadi. Dan untuk mempermudah kita menempelkannya, gunakan tusuk gigi atau lidi di saat kita memasukkan atau menempelkan kelopak bunganya ya. Nah seperti ini teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Zona My Kitchen, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai seperti ini, untuk mempercantiknya, kita bisa mewarnai kelopak-kelopak bunganya ya. Nah seperti ini. Dan untuk menambahkan bunga inti sari dari bunganya, kita bisa menggunakan garnish dari wortel ataupun selada air. Seperti ini teman-teman. Garnish ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai hiasan tumpeng dan hiasan makanan lainnya. Nah teman-teman, garnish dari lobak putihnya sudah selesai, hasilnya cantik sekali. Cukup mudah kan membuatnya? Silahkan dicoba ya. Selanjutnya kita akan membuat garnish bunga mawar dari lobak putih. Ambil potongan lobak putih seperti ini, kemudian kita serut menggunakan filler. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai, kemudian kita akan membuat beberapa kelopak-kelopak bunga ya. Untuk ukuran potongannya teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera ya. Nah setelah selesai seperti ini, kemudian kita iris tipis dengan model zigzag seperti ini untuk menghasilkan kelopak bunga yang bergelombang. Nah setelah itu kita buang bagian isi atau bagian dalam dari kelopaknya sedikit demi sedikit untuk mempertegas bentuk kelopak bunga yang akan kita buat seperti ini. Untuk kelopak bagian luar kita akan membuat 4 kelopak bunga yang sama. Dan jangan lupa untuk memberi jarak di antara kelopak-kelopak bunganya ya. Semakin tipis irisan kelopak bunganya akan semakin lentur dan bunganya akan semakin terlihat mekar. Nah seperti ini teman-teman. Lakukan sampai selesai, sampai terbentuknya 4 kelopak bunga bagian luarnya ya. Rapikan dan bersihkan di setiap kelopak-kelopak bunga yang
kita buat. Selanjutnya kita akan membuat 4 kelopak bunga bagian tingkatan kedua ya. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita akan membuat kelopak bunga bagian dalamnya di antara sela-sela kelopak bunga yang pertama, seperti ini. Lakukan, buat potongan tipis seperti ini. Kemudian kita buat 4 kelopak bunga bagian dalamnya dengan ukuran yang sama ya. Lakukan berhati-hati karena pisau garnisnya cukup tajam sehingga tidak memotong bagian kelopak-kelopak bunga yang sudah kita buat. Lakukan sampai selesai ya. Setelah selesai, kita ambil dan kita buang bagian dalam dari kelopak bunga yang kedua untuk mempertegas bentuk dari kelopak bunga yang kedua. Untuk membuat potongan-potongan atau irisan-irisan seperti ini, sebaiknya gunakan pisau yang tajam ya, atau pisau khusus untuk garnis, agar menghasilkan kelopak-kelopak bunga yang halus, lentur, dan mudah dibentuk seperti ini ya. Bila sudah selesai, selanjutnya kita bersihkan dan rapikan bagian-bagian yang tidak terpakai. Kemudian kita akan buat kelopak bunga bagian inti atau sari bunganya ya. Nah, buat 3 kelopak bunga, kita buat beberapa kelopak bunga kecil. Untuk kelopak intinya seperti ini. Nah, lakukan sampai selesai, sampai terbentuk kelopak bagian dalam. Dan untuk mempercantik tampilan bunga mawarnya, teman-teman bisa mewarnainya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Garnis ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai hiasan tumpeng dan hiasan makanan lainnya ya. Nah teman-teman, garnis dari bunga mawarnya sudah selesai, hasilnya cantik sekali. Cukup mudah kan membuatnya? Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Silahkan dicoba. Selanjutnya kita akan buat garnis timun dan garnis bunga mawar dari wortel. Siapkan mentimun yang masih segar dan sudah dicuci bersih. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian yang sama seperti ini. Setelah itu ambil sebagian dari potongan tadi. Kemudian kita akan membuat 5 kelopak bunga yang sama. Iris tipis kulit mentimunnya memanjang seperti ini, tetapi tidak terputus. Lakukan sampai selesai ya. Setelah itu, kita buang bagian dalam dari mentimunnya sedikit demi sedikit seperti ini untuk mempertegas bentuk dari kelopak-kelopak bunga yang kita buat. Nah, setelah itu kita rapikan dan kita bersihkan sisa-sisa yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya, ambil pisau garnis, kemudian kita akan membuat serutan-serutan kecil seperti ini. Tancapkan pisau garnisnya agak ke dalam, kemudian kita putar bagian isi dari mentimunnya sampai isinya terlepas dengan sendirinya. Seperti ini. Setelah itu kita rendam garnisnya agar bunganya tetap segar dan mekar sewaktu kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan, dan untuk mempercantik tampilan garnis timunnya, kita akan membuat garnis bunga mawar dari wortel. Ambil potongan kecil dari wortel, kemudian kita bersihkan kulitnya. Setelah itu kita akan membuat beberapa kelopak-kelopak bunga seperti ini. 5 kelopak bunga bagian luarnya, kemudian kita iris tipis bagian kulit wortelnya seperti ini. Nah, lakukan sampai selesai, sampai terbentuknya kelopak bunga bagian luar. Kemudian kita buang bagian dalam dari isi wortelnya seperti ini untuk membentuk kelopak bunga bagian kedua. Lakukan seterusnya ya, sampai terbentuknya sebuah mawar yang cantik. Jika sudah selesai, kita bisa merendam garnisnya agar tetap segar dan mekar saat kita gunakan ya. Selanjutnya bunga mawarnya kita bisa kombinasikan dengan garnis mentimunnya seperti ini. Nah teman-teman, garnis dari timun dan bunga mawar wortelnya sudah selesai. Hasilnya cantik sekali. Cukup mudah kan membuatnya? Teman-teman juga bisa mencobanya di rumah. Silahkan dicoba ya.
Garnish timun simple yang cantik untuk hiasan tumpeng. Siapkan mentimunnya yang masih segar dan sudah dicuci bersih. Kemudian kita potong seperti ini. Setelah itu kita akan membuat beberapa irisan-irisan tetapi tidak terputus ya. Nah, kita potong atau kita bagi menjadi beberapa bagian seperti ini untuk membentuk kelopak-kelopak bunganya ya. Nah, setelah selesai kita bagi seperti ini, kemudian kita akan buat potongan-potongan kecil di antara bagian-bagian yang sudah kita buat tadi. Seperti ini teman-teman. Lakukan sampai selesai ya, sampai terbentuknya sebuah bunga seperti ini. Selanjutnya kita bersihkan dan kita keluarkan isi dari mentimunnya. Jika sudah selesai, kemudian kita iris tipis kulit mentimunnya seperti ini. Lakukan pada bagian kelopak-kelopak bunga yang sudah kita buat tadi. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu, dan untuk mempercantiknya, kita buat irisan-irisan kecil pada semua kelopak-kelopak bunga bagian luarnya ya. Lakukan sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita iris tipis lagi bagian kelopak kulit dari mentimunnya seperti ini untuk membentuk tingkatan kelopak kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan pada semua kelopak-kelopak bunga yang sudah kita buat tadi ya. Selanjutnya kita potong bagian dari dalam kulit, potong bagian dalamnya untuk membuat tingkatan bunga yang ketiga. Seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Setelah itu kita rendam menggunakan air es agar garnisnya tetap segar dan mekar saat kita gunakan. Nah, seperti ini. Cukup mudah kan membuatnya? Silahkan dicoba ya. Garnish ini juga cocok untuk dijadikan hiasan tumpeng dan hiasan makanan lainnya. Cukup mudah kan membuatnya? Silahkan dicoba. Selanjutnya kita akan membuat garnish cantik lagi dari timun dan wortel ya. Nah, disiapkan mentimun yang masih segar dan sudah dicuci bersih seperti ini. Kemudian kita potong sesuai dengan ukuran bunga yang akan kita buat. Selanjutnya ambil pisau garnish yang ujungnya bergelombang seperti ini ya, untuk membentuk lekuk-lekuk dari kelopak-kelopak bunganya. Nah, setelah itu kita tancapkan pisau garnisnya pada bagian kulit mentimunnya seperti ini. Pelan-pelan saja melakukannya karena pisau garnisnya cukup tajam ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuat beberapa banyak kelopak bunga. Nah, seperti ini. Tancapkan pisau garnisnya agak ke dalam tetapi tidak putus ya teman-teman. Nah, setelah selesai, kemudian kita bersihkan, kita buang bagian isi dari mentimunnya sedikit demi sedikit untuk mempertegas kelopak bunga bagian pertamanya ya. Nah, setelah itu, kita ambil lagi pisau garnish yang sama, tancapkan agak ke dalam pada bagian isi dari mentimunnya untuk membentuk bunga atau kelopak bunga yang kedua. Setelah selesai kita buat kelopak bagian keduanya, kemudian kita buang bagian dalamnya sedikit demi sedikit untuk mempertegas bentuk dari kelopak bunga yang kedua. Lakukan sampai selesai ya. Setelah selesai kita rapikan, selanjutnya kita akan membuat tingkatan kelopak bunga bagian dalamnya atau lapisan ketiganya. Kita tancapkan pisau garnisnya dan untuk lapisan ketiga ini kita tancapkan pisau garnisnya agak ke dalam sampai bunga bagian dalamnya atau isi dari mentimunnya itu terlepas dengan sendirinya seperti ini. Kemudian kita rendam garnisnya agar tetap mekar dan segar saat kita gunakan ya. Dan untuk mempercantiknya, garnish mentimunnya kita bisa kombinasikan dengan garnish bunga mawar dari wortel ya.
Garnish ini juga cocok untuk dijadikan sebagai hiasan tumpeng dan hiasan makanan lainnya ya. Nah teman-teman, garnish dari timun dan wortelnya sudah selesai, hasilnya cantik sekali. Teman-teman juga bisa mencobanya di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.